Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, nama saya Bagas Priatmojo dengan nomor induk mahasiswa 1107620271. Saya adalah mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan infografis mengenai konsep dasar PPKN. Yang pertama, kita awali dari perspektif yang lebih luas, yaitu kurikulum hingga tujuan pendidikan nasional. Dalam konsep dasar PPKN SD, terdapat karakteristik seperti kurikulum yang di dalamnya terdapat batasan-batasan KI dan KD pada tiap kelasnya. Seperti apa yang dibuat dalam pelajaran PPKN pasti memiliki alasan ilmiah untuk mengambil kebijakan tertentu dan diyakini kebenarannya atau disebut alasan filosofi. Lalu keberhasilan kurikulum ini diukur secara berjenjang dengan standar kompetensi lulusan yang dimana ukuran minimalnya harus siswa kuasai atau harus buktikan dalam suatu capaian muatan pelajaran PPKN mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, sehingga potret akhir dari kelas terakhir atau kelas 6 harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Lalu, apa saja tujuan pendidikan nasional? Terdapat 9 tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan manusia yang pertama, beriman dan bertakwa. Artinya seluruh muatan pelajaran harus menyisipkan nilai-nilai religius. Dua, berakhlak mulia yang di dalamnya berbicara soal karakter, moral, berperilaku yang tentunya terdapat di dalam muatan pelajaran PPKN. Tiga, sehat, yaitu manusia yang sehat secara jasmani dan rohani. Empat, berilmu, di mana PPKN ini juga ikut berkontribusi menciptakan manusia yang berilmu. 5. Cakap, dengan tujuan masyarakat Indonesia lebih memiliki daya saing di luar. 6. Kreatif, hal kreatif ini mengacu pada di mana nantinya guru dan siswa bisa menghadirkan suatu produk atau kreasi dari suatu proses pembelajaran. 7. Mandiri, dalam dunia pendidikan kemandirian ini harus dibangun sejak jenjang sekolah dasar. 8. Demokratis, bahwa demokrasi di Indonesia harga mati yang harus disampaikan ke peserta didik. Hakikat demokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. 9. Bertanggung jawab, dalam perspektif pendidikan, peserta didik harus tahu resiko dalam keputusan hidup. Malas berusaha dan bekerja tidak akan mempunyai apa-apa. Dengan bergesernya paradigma belajar di abad 21 ini, maka guru harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan abad 21 dengan minimal memiliki 8 kecakapan hidup agar kompatibel dengan dunia kerja, yaitu 1. Leadership, ilmu kepemimpinan, 2. Digital literasi, pemahaman dunia digital, pembelajaran berbasis pedagogikal, teknologikal, dan knowledge. 3. Communication, belajar komunikasi dengan baik. 4. Emotional intelligence, emosi berasal dari dua kata dan emotion yang energi bergerak agar senantiasa dapat melakukan kegiatan yang positif. 5. Entrepreneurship, bagaimana Anda memanfaatkan potensi anak atau potensi diri apa perkembangan dunia. 6. Global citizenship, menjadi warga dunia yang global yang tahu perkembangan dunia. 7. Problem solving, orang yang baik menghadapi dan memecahkan masalah. 8. Teamworking, kemampuan bekerja dalam kelompok. Lalu kita akan beranjak ke ranah pengembangan potensi anak. Nah, menurut Marzano dan Brunner, porsi SD jika dibandingkan dengan SMP, SMA, dan perguruan tinggi, yang diberikan dominan adalah attitude atau sikap dengan 70%, baru 10% pengetahuan dan itu pun dengan praktek, lalu 20% skill. Nah, untuk SMA, SMP, SMA, dan perguruan tinggi terdapat porsi-porsinya masing-masing yang tentunya sangat berbeda dengan jenjang lainnya. Nah, dari hal ini, guru perlu menerapkan pembelajaran yang cerdas, tidak dengan hanya berceramah. Ada 8 cara. 1. Menciptakan suasana kondusif. 2. Menghubungkan materi dengan alam konseptual atau learning. 3. Guru harus bisa mengkolaborasi, menjelaskan dengan baik. 4. Menetapkan apa tujuan pembelajaran. 5. Memberikan pemasukan informal, di mana pemberian informasi jangan kaku. 6. Ketika melaksanakan pembelajaran, aktifkan seluruh panca indera anak. 7. Berikan kesempatan pada anak untuk membuktikan diri bisa mengaktualisasi dan berekspresi. 8. Ulangi secara terus-menerus ketujuh hal tersebut dalam pembelajaran dan jangan lepas. Lalu pengembangan nilai-nilai karakter secara akademi, anak tidak hanya diajarkan olah pikir, literasi, tetapi juga harus diajarkan dari olah hati, etika, berupa moral, olah karsa estetika, berupa seni dan olahraga kinestetika,
Nah, keempat pilar ini digunakan untuk 18 nilai karakter yang kemudian diperas menjadi 5 nilai PPK. Terdapat 5 nilai utama dan setiap nilai memiliki beberapa cakupan sebagai berikut. 1. Religius, diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama dan menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah, agama dan kepercayaan lain. 2. Integritas, memiliki komitmen dan kesetiaan, jujur, teladan, dan moral yang baik. 3. Nasionalis, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 4. Gotong royong, menjalin komunikasi dan persahabatan, solidaritas dan kekeluargaan. 5. Mandiri, bekerja keras, kreatif, disiplin, berani, dan pembelajar. Selanjutnya ada pengembangan karakter berdasarkan analisis KI dan KD dalam pembelajaran PPKN di tema 3, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah dengan penerapan pada pembelajaran dari masing-masing KI dan KD-nya, yaitu di KD 1.2. Yang pertama, membaca doa setiap sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran religius. Kedua, bersyukur menerima hak wajib dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah di kehidupan sehari-hari. Perilaku bersyukur. Nah, lalu di 2.2, berperilaku percaya diri dan santun dalam menyampaikan pendapat tentang hak dan kewajiban di sekolah dalam kegiatan pembelajaran, percaya diri dan santun. Kedua, berperilaku tanggung jawab dan jujur dalam pengerjaan tugas, tanggung jawab dan jujur. Tiga, berperilaku disiplin untuk menjaga suasana kelas yang kondusif, namun tetap aktif dalam berinteraksi, disiplin. Lalu di 3.2, nah pertama, aktif dalam berinteraksi, baik menyatakan pendapat maupun bertanya tentang hak dan kewajiban di sekolah. Kedua, mengidentifikasi dan menyebutkan kewajiban apa saja yang harus dilakukan terkait hak memiliki sekolah yang nyaman. Nah, lalu untuk 4.2 yaitu menceritakan pengalaman dan dalam bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kedua, mengemukakan saran untuk sekolah dalam bentuk tulisan supaya sekolah dapat lebih indah dan rapi. Siswa menyampaikan saran sebagai bentuk haknya dan sekolahnya berusaha memperbaiki kondisinya sebagai bentuk tanggung jawab. Sekian pemaparan infografis konsep dasar PPKNST. Maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Bagas Priatmojo undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.